Kembali kami menemukan tanaman singa depan, sahabat. Ini sudah siap untuk diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Hikmah Hijrah dimanapun sahabat berada. Saat ini kami berada di wilayah hutan Gunung Jati yang ada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kegiatan kali ini kami akan meliput tentang salah satu tanaman yang dipercaya sebagai tanaman obat, tanaman herba, khususnya bagi kaum Adam, yang berguna untuk menambah vitalitas para sahabat. Dan sengaja kami mengawali kegiatan kami di salah satu sungai yang sangat jernih, sangat indah, sangat nyaman, sehingga para sahabat bisa merasakan bagaimana nuansa alam yang ada di sini. Sejuk, nyaman, damai, menenangkan pikiran para sahabat, sehingga tidak terlalu bertele-tele para sahabat. Kami ajak para sahabat untuk mengenal dulu tanaman yang dinamakan dengan nama singa depa. Seperti apa di habitatnya, bagaimana cara mempergunakannya sehingga bisa dipergunakan guna pengobatan bagi khususnya kaum Adam. Ikuti langkah kami para sahabat untuk cari tanaman yang dinamakan tanaman singa depa. Nah, inilah para sahabat lokasi tempat pencarian daun tanaman singa depa. Kami mencoba mencari di wilayah sekitaran kebun jati, karena di sekitaran lokasi seperti inilah daun singa depa, tanaman singa depa biasanya tumbuh bagus para sahabat. Namun sampai saat ini kami belum menemukan tanaman yang dimaksud. Nah, ini kemiringan. Kami coba di kemiringan apakah ada tanaman singa depa atau tidak. Nah, coba kami terus mencari. Kami yakin bahwa kami bisa menemukan, sehingga para sahabat bisa juga mengetahui tentang tanaman singa depa. Karena tanaman-tanaman dari herbal itulah yang bisa kita gunakan tanpa efek samping para sahabat ya. Biasanya tanpa efek samping. Ini tanaman yang dipercaya dari nenek moyang kita sebagai herbal untuk menambah vitalitas bagi kaum Adam, laki-laki para sahabat ya. Ya, nanti sampai saat ini kami belum menemukan, tapi kami coba lagi di wilayah lebih dalam, wilayah yang lumayan padat ya. Mudah-mudahan cepatnya kami bisa menemukan tanaman dimaksud. Inilah lokasi yang akan kami masuki para sahabat dalam. Tapi demi informasi kepada para sahabat, kami tetap akan masuk. Para sahabat, kami juga ini menemukan tanaman singa depa tidak terlalu jauh dari aliran sungai ya, selokan kalau di sini. Jadi di tempat yang agak suhu udaranya dingin. Ini kami menemukan banyak tanaman singa depa di sini. Jadi tumbuhnya di tanah yang lembab, agak dingin. Jadi para sahabat yang ingin mengembangbiakan tanaman ini mungkin harus mengikuti habitat awal, tidak terlalu jauh dengan habitat awal dari tanaman singa depa ini. Nah, ini tanaman singa depa para sahabat. Alhamdulillah para sahabat, kami menemukan daun tanaman singa depa kembali walaupun masih kecil ini. Dan memang kami mencoba mengembangbiakan, menanam tanaman singa depa ini, karena mungkin saja di tempat-tempat sahabat
sulit untuk menemukan daun tanaman ini. Tetapi di tempat-tempat sahabat lainnya mungkin banyak diketemukan daun tanaman singa depa ini. Alhamdulillah di kebun kami sudah tumbuh beberapa tanaman singa depa. Tapi kenapa kami mencoba menginformasikan kepada para sahabat semua tanaman singa depa di alam? Karena habitat kami ingin menggambarkan habitat singa depa ini ketika masih di alam. Nah, di alam seperti inilah habitat tanaman singa depa berada. Sehingga para sahabat yang jarang ke hutan mungkin agak bingung untuk mencari tanaman singa depa di hutan. Kalau sudah di penyemaian mungkin gampang para sahabat. Nah, inilah habitat tanaman singa depa di tempat-tempat seperti ini. Dan bagi para sahabat yang membutuhkan tanaman singa depa ini bisa menghubungi kami para sahabat. Ya, terus ikuti beberapa habitat ya, beberapa tempat yang sering didapati tanaman singa depa. Nah, kembali kami menemukan tanaman singa depa sahabat. Ini kecil-kecil. Memang tidak jauh dari aliran sungai para sahabat nih. Ini tanaman singa depa. Ini juga sama singa depa. Dan sampingnya ada anggrek tanah para sahabat nih. Ada anggrek tanah. Ini singa depa kembali. Sini memang habitat dasar dari singa depa. Kami coba cari dan kita membuktikan bahwa di sekitaran sini banyak tanaman singa depa. Nah, betul saja para sahabat nih, kami menemukan kembali daun tanaman singa depa berada di bawah pohonan. Ada ini udah tua banget nih, udah berlumut. Untuk herba ini kurang cocok karena ada lumutnya. Yang herba harus dicuci bersih dulu. Ini ada tanaman singa depa. Mari ikuti terus para sahabat. Nanti kami akan mencontohkan bagaimana mengolah tanaman daun singa depa ini, formulanya agar bisa digunakan sebagai minuman herbal ya, untuk menambah vitalitas kaum Adam. Dan formula berapa takaran-takarannya yang akan dipakai ya para sahabat. Ini singa depa. Sahabat Hikmah Hijrah, seperti janji kami di awal, kami akan memberikan tutorial bagaimana mengolah daun tanaman singa depa mentah sehingga bisa digunakan sebagai obat herbal. Nah, seperti daun ini masih mentah, bagaimana kita bisa memanfaatkan daun ini. Terus simak video kami para sahabat, apa-apa yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan: 3 gelas air putih mentah, tentu air bersih para sahabat, dan 7 helai daun singa depa, panci tempat merebus daun singa depa, dan ini ada air di baskom. Tujuannya untuk mencuci dulu daun singa depa hingga bersih para sahabat. Nah para sahabat, ini daun singa depa kita harus cuci dulu sampai bersih. Kenapa? Karena mungkin saja ada jamur-jamur yang tumbuh karena dari hutan ya sahabat, yang menempel di daun singa depa. Ini harus cuci sampai bersih, sampai tidak ada lumut. Kalau ada lumut, kalau tidak ada memang bagus, sampai bersih para sahabat. Kemudian setelah kita cuci ini, terus
daun singa depa ini harus dicuci dulu sebelum direbus sampai bersih, terutama di permukaan daun. Jangan sampai ada lumut atau kotoran-kotoran, karena memang daun ini akan kita rebus, akan kita minum. 7 helai daun singa depa kita cuci bersih dulu sampai bersih para sahabat sebelum direbus. Nah, setelah dicuci bersih, kita petik ininya butuhnya para sahabat, masukin 1 2 3 4 5 6 7 lembar para sahabat, 7 lembar daun singa depa. Nah, ini para sahabat, kenapa kami sudah mengisi 3 gelas air, karena sebagai contoh ya. Jadi air ini dimasukin tempat untuk merebus 3 gelas para sahabat. Nah, setelah ini tentu langkah selanjutnya adalah merebus singa depa ini sehingga airnya menjadi 1 gelas, diperhitungkan menjadi 1 gelas para sahabat. Kami akan merebus dulu para sahabat, tapi mohon maaf proses merebus mungkin sudah pada tahu. Yang intinya dari 3 gelas air ini menjadi 1 gelas para sahabat, diperhitungkan menjadi 1 gelas. Oke. Nah, setelah dicuci bersih, kita petik ininya butuhnya para sahabat, masukin 1 2 3 4 5 6 7 lembar para sahabat, 7 lembar daun singa depa. Nah, ini para sahabat, kenapa kami sudah mengisi 3 gelas air, karena sebagai contoh ya. Jadi air ini dimasukin tempat untuk merebus 3 gelas para sahabat. Nah, setelah ini tentu langkah selanjutnya adalah merebus singa depa ini sehingga airnya menjadi 1 gelas, diperhitungkan menjadi 1 gelas para sahabat. Kami akan merebus dulu para sahabat, tapi mohon maaf proses merebus mungkin sudah pada tahu. Yang intinya dari 3 gelas air ini menjadi 1 gelas para sahabat, diperhitungkan menjadi 1 gelas. Oke. Rebusan daun singa depa sudah siap, maka kita tuangkan ke gelas. Sebaiknya kalau sahabat kurang yakin akan kebersihannya, maksudnya kotoran-kotoran yang mungkin ada, bisa disaring dulu para sahabat. Tapi kami tidak, karena kami yakin sudah bersih para sahabat nih. Kita tuangkan ke dalam gelas. Yang tadi 3 gelas menjadi 1 gelas para sahabat. Ini ada sisa sedikit, memang sengaja karena supaya dedak dari rebusan itu tidak ikut masuk gelas. Ini sudah siap untuk diminum para sahabat oleh kita. Terima kasih atas perhatian para sahabat. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Semoga informasi dari kami bermanfaat bagi para sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.